Hai guys, welcome back to Beehive Podcast Rida dan Ani. Gimana kabar kalian? Kesehatan kalian gimana? Pasti semuanya sehat ya, amin. Nah, menurut kalian gimana nih di masa-masa transisi ke new normal ini? Kalian merasa nyaman gak? Atau bahkan kalian udah kembali bersekolah atau kembali beraktivitas seperti biasa? Komen down below ya. Pasti kalian udah nonton nih podcast di minggu kemarin yang tentang MBTI, dan kalian wajib ambil tesnya ya biar kalian tahu kedepannya kalian harus gimana nih sebagai seorang manusia. Gak lepas dari manusia, hari ini gue bakal bahas tentang karakteristik manusia yang dapat dikategorikan ke DISC Assessment. Nah, gue jelasin nih DISC itu apa. DISC adalah singkatan dari Dominant, Influence, Steadiness, dan Compliant. Nah, model DISC ini ditemukan oleh seorang psikolog Universitas Harvard yang bernama Dr. William Moulton Marston pada tahun 1920. Nah, ide ini yang membentuk teori DISC yang sampai saat ini banyak digunakan teman-teman. Nah teman-teman, di sini bakalan gua jelasin bagian besar dari MBTI. Ya, gua bakal jelasin secara general dulu satu-satu sifatnya. Dan khusus untuk hari ini, gua akan bahas difokuskan ke dominance ya teman-teman. Kita bahas dulu dari semua sifatnya. Yang pertama dominance, atau bisa kalian sebut koleris. Orang ini tuh orang yang pribadinya dominan dalam kesehariannya. Individu dengan tipe ini kebanyakan berhasrat menjadi seorang pemimpin dan ingin mengendalikan orang lain. Selain itu, tipe kepribadian dominance ini suka bersaing dan ingin menjadi yang terbaik, nomor 1 di semua hal yang dia lakukan. Yang kedua ada tipe influence atau sanguin. Nah, tipe ini tuh orang yang cenderung mampu mempengaruhi orang lain loh. Tipe ini tuh sangat-sangat suka bersosialisasi, alias social butterfly. Jadi orang dengan tipe ini biasanya berorientasi pada hubungannya dengan orang lain. Nah, terus ada lagi yang ketiga, yaitu tipe steady atau pragmatis. Orang yang cenderung pragmatis ini bersifat stabil dalam hidupnya. Mereka yang bertipe ini tidak suka dengan konflik alias cinta damai. Yang sepertinya ciri ini mirip dengan kepribadian pragmatis tadi, tapi steadiness ini juga suka langkah pelan tapi pasti loh teman-teman. Nah, yang terakhir ada tipe compliance atau melankolis. Melankolis ini adalah orang yang kita kenal dengan sebutan perfeksionis. Orang dengan tipe ini orang yang sangat mementingkan keakuratan dan ketelitian loh. Gak cuman orang tipe C aja yang sangat logis, sistematis, dan berhati-hati dalam hidupnya. Tapi pasti kalian juga pernah ngerasain dong, teman kalian punya beberapa sifat yang tadi gue sebutin dalam DISC ini. Selanjutnya kita akan bahas fokus ke dominans ya untuk minggu ini. Nih, orang yang dominans atau bisa kita sebut koleris itu punya kelebihan kayak mampu menyelesaikan masalah, pantang menyerah, dan sebagainya. Tapi dia punya kekurangan, yaitu dia keras kepala. Terkadang dia gak mikirin perasaan orang lain dan tidak sabar. Juga dia kadang ngerasa bosi banget. Bosi itu maksudnya kayak dia tuh merasa dia lebih banget daripada orang lain, dan makanya dia tidak memikirkan orang lain. Nah, orang dominans ini sangat cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Cocok sebagai leader dan manajer di semua perusahaan yang dia kerjakan tentunya. Nah, buat teman-teman yang punya tipe dominance atau koleris ini, bersyukurlah kalian, karena orang-orang koleris itu hanya ada 3% di seluruh dunia ini. Gitu teman-teman. Kalian harus bangga sama diri kalian ya. Oh iya, tipe dominance atau koleris ini disimbolkan dengan warna merah. Yap, kalian tahu merah pasti berhubungan dengan api. Betul, orangnya sangat berapi-api, sangat ambisius sekali. Nah,
Seorang koleris ini memiliki kemauan yang keras dalam mencapai sesuatu. Ia seorang yang berapi-api, aktif, praktis, cekatan, mandiri, dan sangat independen. Ia cenderung bersikap tegas dan berpendirian keras dalam mengambil keputusan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ia tipe orang yang sangat menyukai aktivitas, suka menyukai tantangan, dan ia tidak perlu dirangsang oleh lingkungannya, tetapi justru ia yang merangsang lingkungannya melalui ide-idenya yang tidak pernah berakhir. Kreatif banget orangnya, rancangannya, sasarannya, dan ambisinya sangat luar biasa. Ia bukan tipe orang yang mudah menyerah terhadap tekanan yang dia dapat dari orang lain atau dari lingkungan sekitarnya. Bahkan, tekanan tersebut justru semakin mendorongnya untuk terus maju, untuk terus berusaha. Bagian yang paling sedikit berkembang dari seorang koleris itu ya emosinya tentunya. Orang koleris memiliki temperamen yang meledak-ledak, teman-teman. Ia tidak mudah bersimpati kepada orang lain. Ia bukan orang yang dengan mudah mengekspresikan perasaannya kepada orang lain. Ia cenderung tidak peka terhadap kebutuhan orang lain. Ia cenderung bersifat dominan dan memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat. Nah, biasanya kalau kalian kenal dengan orang koleris ini, dia itu sangat bijaksana, tetapi juga terkadang saking dia merasa powerful, dia bisa cepat marah, dia bisa ngegas banget. Mungkin yang dia maksud tidak seperti itu, tetapi sifatnya memang seperti itu. Jadi kalian harus bisa mengerti nih teman-teman, ketika kalian bergaul dengan orang koleris, karena memang sifatnya seperti itu. Atau mungkin kalian seorang koleris. Oke, jangan lupa ya teman-teman, ambil tes DISC-nya di description box below, akan gua kasih linknya. Dan apapun hasilnya, kalian harus sadar dan kalian harus cinta sama diri sendiri ya. Nah, kenapa sih kita harus mencintai diri sendiri? Yap, karena mencintai diri sendiri itu artinya kita bersyukur sama Tuhan atas apa yang kita miliki dan mengetahui nih kalau kehadiran kita ini berharga dan bukan suatu kebetulan. Dengan belajar mencintai diri sendiri, kita juga dapat menggali potensi yang selama ini nggak pernah kita sadari. Kuncinya ya kesadaran diri. Ini adalah langkah paling penting buat kamu, dan menjaga kesadaran ini dan tentunya rasa cinta akan diri sendiri itu akan muncul loh teman-teman. Be positif ya, just be yourself, be kind. Terus ada juga nih ayat Alkitab yang mau gue bacain buat kalian berhubungan dengan manusia dan diri sendiri. Karena dari kemarin kita membahas tentang kepribadian dan sifat-sifat manusia. Ada di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Gue bacain ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Teman-teman, dari ayat ini kita bakalan bisa ambil kesimpulan ya. Ya, Tuhan itu membuat kita dan memperhatikan kita dari sejak ibu kita hamil, ataupun bahkan sejak ibu kita itu belum tahu kita di mana, belum tahu dan belum melihat kita. Tetapi Tuhan udah tahu dan Dia sudah punya tujuan kalau hidup kita itu sangat berharga dan Dia menjanjikan masa depan yang cerah. That's all for today teman-teman. Thank you banget ya buat kalian yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Jangan lupa dicek description box di bawah. Ada link untuk kalian ambil tes DISC supaya kalian ngerti nih kalian itu D, I, S atau C. Jangan lupa didengerin pembahasannya baik-baik ya. Oh iya, jangan lupa juga di like,
comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu berbagai karakteristik manusia dan mereka juga bisa tahu karir mereka ke depan akan ada di posisi apa dan juga lebih baik ada di mana. Juga kalau misalnya kalian punya teman yang memiliki sifat-sifat tertentu, kalian tahu kalian harus menanggapinya seperti apa gitu ya teman-teman. Oh iya, setiap hari Kamis ada Q&A di IG-nya B Generation. IG-nya bakal gue link di bawah. Kita bakalan bahas dan terima semua kritik dan saran yang kalian sampaikan untuk judul-judul podcast selanjutnya. Mohon maaf ya teman-teman kalau gue ada salah kata, salah penyebutan atau pelafalan dalam podcast kali ini. Gue pamit. Beehive Podcast, sweeter than honey.